Baik, teman-teman, di sini saya mau memperkenalkan diri sebelum saya menjelaskan tentang materi Ubuntu. Perkenalkan, nama saya Vendika Yudhistira dengan NPI 14624000122. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar dasar-dasar penggunaan Linux Ubuntu 24.04. Saya udah buka terminalnya dan kita mulai dari navigasi dulu ya. Nah, pertama saya ketik pwd. Nah, ini gunanya buat lihat kita lagi ada di folder mana sekarang. Nah, hasilnya muncul nih. Saya lagi ada di directory home. Lalu ada ls. ls ini perintah dasar banget untuk lihat isi folder. Kalau kita tambahkan min l seperti ls min l seperti ini, tampilannya jadi lebih lengkap ya. Ada ukuran file, hak akses dan lainnya. Kalau saya pakai ls min a, nah, dia akan menampilkan juga file-file tersembunyi biasanya, ditandai dengan titik di depan namanya. Sekarang kita coba folder ya. Ketika eh, apa kita pindah folder coba. Saya ketik cd documents misalnya. Nah, sekarang saya ada di dalam folder dokumen. Kalau mau kembali ke folder sebelumnya, saya bisa ketik cd atau cd layer. Coba saya ketik cd terus kasih layer ya. Nah, ini udah kembali ke folder sebelumnya, ke folder awal. Terakhir ada tree. Ini ki- buat lihat struktur folder kayak pohon, tapi sebelumnya harus install dulu pakai sudo apt install tree. Nah, kita lanjut ke manajemen file dan folder ya. Sekarang kita coba buat file dan folder. Coba saya buat file di sini, ketik touch, coba titik txt ya. Nah, kita udah buat filenya nih, file kosongnya. Lalu, gimana sih cara buat foldernya? Nah, kita pakai mkdir, terus apa nama file kalian? Saya pakai folderku ya. Nah, simpel banget kan? Kalau mau nyalin file gimana sih? Tinggal ketik cp, coba titik txt file kalian tadi, terus eh, kalian buat file yang baru salinan txt, terus enter. Nah, sekarang ada dua file yang isinya sama. Lanjut, kalau folder kita harus pakai min r misalnya cp min r folderku folder baru. Nah, supaya semua isinya ikut disalin. Nah, gitu. Kalau mau pindah atau ganti nama file, tinggal pakai mv. Misalnya mv salinan txt file baru titik txt ya. Nah, tinggal di enter saja. Nah, itu udah memindah apa pindah atau ganti nama file. Dan untuk hapus file kita cukup ketik rm. Kalau kalian mau menghapus file, cuma coba ketik rm, coba yang tadi file nama kalian txt. Tapi hati-hati ya, karena ini langsung hapus tanpa konfirmasi. Nah, karena ini nggak ada file apa-apa, jadi saya hapus saja. Nah, gitu guys caranya. Kalau mau hapus folder harus pakai rm-r misalnya,
rm. Kalau kalian mau hapus folder pakai rm min r, bisa kayak gini. Nama folder kalian, ketik aja. Nah, itu udah kehapus ya. Nah, ini untuk materi manajemen file dan folder. Mungkin kita akan lanjut ke pengelolaan file teks. Sekarang kita coba buka file teks saya. Ketik cat file baru titik txt. Buat lihat isinya langsung ya. Kalau filenya panjang bisa pakai les, jadi bisa scroll halaman. Misalnya les file besar titik txt. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu pengelolaan file text. Sekarang kita coba buka file text. Saya ketik cat file baru titik txt. Nah, tadi saya udah buat file ya sebelumnya. Jadi saya tinggal buka aja. Nah, ini isinya udah ada isinya. Tapi kalau file kalian panjang gitu isinya, kalian bisa pakai place file baru titik txt. Kita bisa lihat kalau file kalian panjang banget ya. Nah, jadi tinggal enter, bisa di end. Nah, saya stop saja karena file saya nggak ada yang panjang. Nah, untuk lihat awal file pakai head min end 10. Kalau akhir file pakai tail min 10. Contohnya head min end 10. Nah, kita coba. Nah, ini belum ada ya. Karena saya, nah mungkin ini salah. Saya ulang min 10. Nah, itu untuk melihat awal file. Kalau mau edit bisa pakai nano sih. Jadi nano file baru titik txt. Nah, ini editornya simpel banget. Nah, ini saya tadi udah buat. Jadi kalian di sini bisa ketik apa aja untuk isi file kalian. Nah, saya exit aja. Atau kalau kamu suka yang lebih canggih, pakai Vim. Dan kalau kamu pakai GUI, bisa buka file dengan gedit. Mungkin saya nggak akan contohkan karena saya mau lanjut ke soal materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya yaitu hak akses dan kepemilikan. Untuk materi keempat. Sekarang kita bahas soal hak akses. Misalnya saya punya script run titik sh ya. Kita ketik run titik sh. Script run titik sh. Nah, ini script udah started ya untuk log file is run. Nah, saya harus kasih izin dulu supaya bisa dijalankan. Pakai chmod plus x run titik sh. Nah, itu saya udah kasih izin untuk aksesnya ya. Kalau mau atur hak akses lebih detail bisa pakai chmod 755 run titik sh. Nah, itu ngatur read, write, dan execute-nya. Kalau file-filenya mau pindah ke pemilikannya, pakai chown. Misalnya, chown vendika file titik txt. Nah, di sini kenapa invalid? Karena saya belum buat filenya. Jadi kalau mau
pindah file kepemilikannya bisa pakai chown aja. Nah, lanjut ke materi kelima. Nah, untuk materi kelima tentang informasi sistem ya. Untuk lihat info sistem saya ketik uname min a. Ini kasih info kernel dan arsitekturnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk lihat versi Ubuntu lengkap bisa pakai lsb underscore release min a buat lihat versi Ubuntu lengkap ya. Nah, seperti itu. Kalau host namanya, nah ini untuk buat lihat info nama mesin. Nah, seperti ini. Buat kalian kalau pengen tahu beberapa lama laptop nyala pakai uptime dan untuk lihat proses kita bisa pakai top atau htop kalau udah diinstal. Karena di sini saya belum install, jadi saya mau next ke pembahasan berikutnya untuk lihat kapasitas disk pakai df min h. Nah, seperti itu untuk lihat kapasitas disk. Ukuran folder bisa pakai du kalau mau lihat sh. Nah, seperti itu. Sedangkan V min H buat lihat penggunaan RAM. V min H. Nah, itu untuk melihat penggunaan RAM ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Materi berikutnya maksudnya. Nah, sekarang kita cek koneksi internet pakai ping Google.com. Kalau muncul responnya artinya kita online. Seperti ping google.com. Nah, ini untuk melihat cek koneksi internet pakai ping Google ya. Kalau muncul respon artinya kita online. Kita stop aja. Lalu IPA buat lihat IP address dan IPR buat lihat routing table jaringan. Nah, untuk IPA seperti ini. Nah, ini untuk lihat IP address-nya. Kalau IPR buat lihat routing table jaringan. Kalau mau konfigurasi jaringan lewat terminal bisa pakai nmcli. Untuk unduh file pakai widget atau curl tergantung kebutuhan. Kita coba pakai nmcli. Nah, itu kalau mau konfigurasi jaringan lewat terminal ya, bisa pakai nmcli. Dan untuk Netstat Tool bisa digunakan untuk lihat port yang sedang aktif, tapi kita harus install dulu Nettool-nya karena saya udah install jadi kita tinggal coba. Netstat min tuln. Nah, sepertinya ini ada error karena sebelumnya saya udah download, tapi ini sepertinya error. Jadi kita download lagi coba. Kita update dulu. Nah, kita masukin password. Kalau sudah, coba update sudo sudo apt install admin tools. Eh, nah, kita lanjut ke materi berikutnya saja. Untuk materi ketujuh, manajemen paket atau APT. Kalau mau update sistem kita sudo apt update ya. Seperti ini. Ini ambil daftar terbaru dari server. Masukin.
Coba kita masukin passwordnya. Nah, ini proses untuk update sistemnya. Kalau sudo apt upgrade itu untuk buat update semua paket yang sudah kita punya. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini terlalu lama, jadi saya skip saja. Nah, tinggal kalau install paket baru gimana sih? Tinggal ketik sudo pt install misalnya 3. Kita udah ada, jadi kita coba aja. Nah, itu untuk download apa install paket baru. Kalau udah gak butuh, hapus dengan sudo apt remove atau sekalian konfigurasinya pakai sudo apt purge. Jadi kalau di sini nggak ada yang mau saya hapus sih, jadi nggak usah saya contohkan. Lanjut untuk bersih-bersih pakai sudo apt auto remove. Dan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kalau punya file dep installnya pakai dpkg min ai. Seperti ini contohnya. Seperti itu. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu manajemen layanan. Untuk lihat status layanan, kita ketik sistem CL status. Sistem CTL status. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk lihat status layanan. Kita stopin aja. Lanjut ke berikutnya. Untuk berikutnya, kalau mau nyalain service, misalnya ngins, pakai sistem CTL start ngins. Sistem CTL start ngins. Seperti ini. Ini masukkan kode. Nah, itu untuk file karena saya belum mengerti banget untuk ngins ini. Kalau pengen service, jalan otomatis saat boot pakai enable dan kalau nggak mau pakai disable. Saya nggak akan contohkan itu. Kalau service error bisa lihat lognya dengan journal ctl min exe. Nah, seperti itu. Untuk kalau ada yang error, saya end aja. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu nah, lanjut ke materi 9 ya, yaitu manajemen pengguna. Untuk tambah user baru bisa pakai sudo add user pendika contohnya. Nah, di sini masukin aja passwordnya. Nah, untuk password lagi kita bisa enter-enter aja ini karena menurut saya nggak penting sih. Nah, kalau mau hapus user bisa pakai del user pendika. Salah. Kita lupa pakai sudonya. Del user pendika. Nah, itu udah di removing ya. Dan untuk ubah password cukup pakai eh eh, untuk kalau mau akses tinggal sudo user mod min ag sudo
Budi. Nah, itu kalau kalian mau kasih akses ya. Dan untuk ubah password cukup sudo pas wd Budi. Nah, itu untuk kalian ketik nih passwordnya. Nah, begitu guys. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang terakhir. Nah, untuk materi terakhir yaitu maintenance dan pembersihan. Buat bersih-bersih sistem pakai sudo apt clean untuk hapus cache. Sudo apt clean. Nah, ini untuk hapus cache ya. Jadi ketik password kalian. Nah, atau pakai kita bisa pakai sudo apt auto remove untuk hapus paket yang udah gak kepakai. Sudo apt auto remove untuk hapus paket yang udah gak kepakai ya. Seperti ini. Nah, kalau kita mau pakai jurnal CTN min vakum time 3 detik untuk hapus log yang lebih dari 3 hari. Jurnal CTL min 2 vakum untuk punya 2 min time sama dengan 3D atau 3 hari. Nah, seperti itu. Kalau udah selesai kerja bisa sudah sudo reboot buat restart atau sudo shutdown now untuk matikan sistem. Sudo reboot. Tapi ini nggak akan saya tutup dulu karena saya mau penutupan untuk materi terakhir ini. Jadi, nah oke teman-teman, itu tadi perintah-perintah dasar di Linux Ubuntu. Semoga jelas ya. Jangan lupa latihan langsung di terminal biar makin paham. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.